Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi. Ini saya adalah Partai Awal NIM 52 2019 056. Saya dari Fakultas Pertanian dan IPB dari Prodi Apindo dan di Universitas Kristen Gajah Mada. Nah, di sini seperti tujuan saya yang pertama, bahwasanya uh, yang membuat video ini adalah untuk menanggapi karena lulusan dan mata kuliah ekonomi yang itu diambil oleh orang yang belajar. Di sini kali ini kita akan membahas lagi materi tentang tense. Apa sih tense? Teman-teman semua sudah pada tahu belum apa itu tense? Nah, ini tense. Sudah pada tahu belum apa itu tense? Nah, kita bahas saja langsung pengertian tense. Tense yaitu any of the form of the verb which show the time at which an action happens. Yaitu di mana bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Dengan kata lain, banyak tenses adalah kata kerja yang digunakan dalam bentuk kalimat yang bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu yang digunakan kata kerja tersebut. Nah, dalam tenses ada 5, yaitu simple past tense, yang kedua ada simple present tense, yang ketiga ada simple future tense, yang keempat ada past continuous tense, yang kelima ada continuous tense. Continuous tense. Nah, simple past tense yaitu kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau atau telah berakhir di masa lampau. Dengan di dalam simple past tense ini rumus yaitu subjek plus verb 2 objek. Kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja kedua. Terjadi dua jenis kata kerja, yaitu regular verb dan irregular verb. Nah, kita dengan contoh regular verb dulu ya teman-teman. Di sini regular verb ada penambahan ed atau di belakang setelah kata kerja dalam bentuk pertama. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Yang pertama adalah call. Call di sini kan manggil. Nah, dengan ketambahan ed, di sini ketambahan ed, maka artinya sudah berbeda teman-teman. Artinya adalah memanggil gitu. Kalau misal kita cuma call doang, kalau nggak ada ed-nya, kan artinya sudah beda. Lalu kita sama yang kedua yaitu try. Try di sini kan coba. Nah,
tambahan ed menjadi mencoba, artinya menjadi try, arti mencoba. Kemudian contoh yang ketiga yaitu enjoy. Enjoy di sini kalau ke tambahan dengan ed menjadi enjoy it, menikmati. Uh, lalu kita ke irregular verbnya, di mana setiap irregular di dalam tubi bentuk kata kerja keduanya itu sangat berbeda ya teman-teman. Kita langsung ke dalamnya saja. Become, uh, menjadi become, apa artinya menjadi. Di yang tadinya ada e-nya, di sini uh, berubah menjadi ada e-nya, dengan artinya adalah memiliki. Kemudian yang flow yang tadi ini menggunakan o berubah menjadi flow, berubah e yang artinya dengan mengingat. Dan contoh yang kedua selanjutnya yaitu buy dengan arti beli, tergantikan menjadi wow, membeli. Nah, di sini memang apa ya, terjadi perbedaan sangat signifikan antara ini become dengan become, tapi artinya hampir sama. Lalu kita ke contoh kalimat simple past tense. Sini positifnya dulu ya teman-teman, dimana yaitu Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Dengar artinya yaitu minggu kemarin Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. Dan yang negatifnya yaitu Rani did not come to the office yesterday. Dengan rumusnya yaitu subjek plus did plus not plus verb 1, dimana subjeknya yaitu Rani. Kita ganti warnanya dulu. Kemudian di lokasinya yaitu office. Kemudian kita ke contoh yang integratif, di mana dengan rumus ini tadi plus subjek plus verb 1, langsung kita ngomong saja did my bag on the table, artinya yaitu apakah kamu melihat tasku di atas meja. Nah, di sini did kan sudah ada ya, kita ganti warnanya dulu. Kemudian subjeknya yaitu you, dan verbnya yaitu bed.
Lalu simple past tense, simple present tense. Simple present tense yaitu tense yang digunakan ketika suatu kegiatan sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau sudah terbiasa atau kebiasaan dari suatu peristiwa. Dengan rumusnya itu subjeknya di sini termasuk dalam be, it, tambah verb satunya itu subjek dan s, tambahan s dan es dan objek. Begitu teman-teman. Lalu kita lanjut contohnya, kita langsung ke contohnya saja ya. Contoh dari simple present tense di sini yaitu positifnya yaitu they get up like every day, every artinya yaitu mereka bangun terlambat setiap hari Jumat. Nah, di sini they di sini they sebagai subjeknya. Kemudian satunya adalah late. Dan subjeknya adalah kemudian yang negatifnya yaitu they don't get up late every day. Mereka tidak bangun terlambat setiap hari Jumat. Artinya gitu. Nah, ini juga sebagai satu kemudian ini up bangun lalu kita ke kalimat interrogatifnya. Kalimat interrogatifnya yaitu do they get up late every day. Artinya adalah apakah mereka bangun terlambat setiap hari. Interrogatif adalah kalimat pertanyaan yang interrogatif adalah kalimat yang tanya. Nah, ini adalah artinya do. Ini adalah informasinya masih sama.
Lalu contoh yang kedua yaitu kalimat positif, yaitu he often snored when sleeping. Artinya adalah dia sering mendengkur saat tidur. Ada kemudian kalimat negatifnya yaitu without, not often, often, not while sleeping. Artinya dia tidak sering mendengkur saat tidur. Di sini teman-teman harus ingat ya, kalau kalimat negatif harus ada not dan sebagainya. Kita dulu di satu kalimat interrogatifnya yaitu does the organ nor while sleeping. Artinya apakah dia sering mendengkur saat tidur? Oke, don't lalu kita lanjut ya, yaitu simple future tense. Simple future tense adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Kata lain, simple future tense adalah menyatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Dengan rumusnya itu subjek plus will plus satu objek, atau bisa juga dengan subjek plus dengan jalannya yaitu is and are plus going to plus satu plus objek. Kita berlanjut. Nah, di sini contoh kalimatnya ya teman-teman. Tadi di atas sudah ada rumusnya yaitu subjek will plus verb satu plus objek. Nah, kita langsung saja ke yang positif, dimana contohnya yaitu I will polish off if they try to break into this while sleeping. Artinya yaitu uh, aku akan menelpon polisi jika mereka mencoba masuk ke gedung ini. Begitu artinya. Di sini subjeknya yaitu I. Ya, pasti ya. I. Lalu untuk ini tidak ada will, ya kan? Will. Lalu verb satu, ya verb satu ya teman-teman. Verb satu. Verb satunya yaitu polish. Kemudian objeknya building.
Lalu kita lanjut ke yang negatif. Uh, Negatifnya yaitu contohnya, I won't call the police if they don't try into it. Artinya, aku akan menelpon polisi jika mereka mencoba masuk ke gedung ini. Nah, kita cari dulu nih kalimat uh, kalimat ini, yaitu unit I subject word word di sini kan sebenarnya kan will ya teman-teman. Nah, di sini kan kalimat negatif. Nah, ketambahan O sama T menjadi word. Lalu bab satunya nanti poin, dan objeknya itu lalu untuk interrogatifnya yaitu will you call the police if they try to get you on the police. Artinya itu, apakah kamu akan menelpon polisi jika mereka mencoba masuk ke gedung ini. Teman-teman. Nah, ini kan interrogatif kan kalimat pertanyaan. Nah, artinya ada will itu sebagai subjeknya. The police. Sampai itu. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, yaitu past continuous tense, yaitu selama waktu tertentu pada waktu lampau. Past continuous tense yaitu bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi yang berlangsung. Jadi, dengan rumus kalimat positifnya yaitu subjek dengan be, so, was, where, was, present participle atau in. Lalu rumus kalimat negatifnya subjek be atau was, where, not, present participle atau in, gitu ya. Kemudian rumus kalimat interrogatifnya to be, was, where, was subject, present participle, in dengan tanda tanya. Lanjut ke contohnya, yaitu kalimat past continuous tense. Lalu kita lanjut ke yang positifnya. Contohnya yaitu Tina was talking to when her mother called. Artinya, Tina sedang berbicara denganku ketika ibunya menelpon. Nah, kita langsung baca dari kalimat subjeknya. Ini tulis saja
Kemudian mungkin di dalam bahasa where ya, where. Tolping ini kan tadinya kan tol bicara, kemudian bicara ketambahan karena ketambahan ini teman-teman. Lalu kita ke yang selanjutnya, yaitu Ina was not open to that model course, yaitu dimana pertama subjeknya Ina, not pasti ada terus ya kalau di kalimat tadi not. Lalu talking ini yang tambahnya Ina, jadi yang tadinya tol jadi talking. Lalu kita lanjut ke yang kalimat interrogatif. Kalimat interrogatifnya yaitu was Vina talking for to talking to you when her mother called. Artinya, apakah Vina sedang berbicara denganmu ketika ibunya telepon? Tanya. Nah, di sini was, rumusnya itu was pertama, dan subjeknya Vina, dengan talking atau partisipalnya talking. Itu ya teman-teman. Ketika kita berusaha, lalu kita lanjut ke yang present continuous tense. Present continuous tense yaitu ada bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang. Itu artinya kita lanjut saja dengan rumusnya, yaitu kalimat positif subjek ditambah am atau else or atau if ditambah dengan verb 1 ditambah dengan in ditambah dengan komplement. Rumus kalimat negatifnya yaitu subjek pertambahan am or is tambahan not tambahan verb 1 tambahan in tambahan komplement. Nah, kemudian untuk rumus kalimat yang interrogatifnya I am, are, is, antara itu tiga itu ya teman-teman. Tambahan subjek tambah verb 1 tambah in dan komplement. Kita langsung ke rumusnya saja. Dalam rumus continuous tense ini ada positif, negatif, dan interrogatif. Kita ke yang positifnya saja langsung, yaitu I am making a glass of ice tea. Artinya, aku sedang membuat segelas es teh. Ini yaitu subjeknya I, subjeknya
Lalu ke M, ini makanya M ya, ini kan M, R, is. Nah, di sini kita makanya M. Nah, ini I, M, ini sebenarnya gabungan. Lalu untuk ing-nya, ini, over satu dulu. Over satunya pertama itu making. Lanjut ke kalimat negatifnya, itu I'm not making a glass of ice tea. Artinya, aku tidak sedang membuat segelas es teh. Ini subjek, I am, not in, merupakan kalimat negatifnya. Ini di sini making, yang tadi namanya, yang pertama ini menjadi making. Lalu kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Are you making a glass of iced tea? Yaitu artinya, apakah kamu sedang membuat segelas teh? Itu are you are you nah, menggantinya kan awalan arti makanya M, kemudian kita yang interogasinya memakai are, uh, uh, dan ini sebagai subjek. Ini kalimat interogasinya, are you making a glass of iced tea? Jadi supaya teman-teman ingat, sebaiknya teman-teman itu ingat, yang lebih diingat-ingat itu rumusnya terlebih dahulu agar kalimat tersebut benar dan tidak salah. Itu saja, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kata yang menyinggung atau yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebab orang kalau banyak salah ya, nah, pokoknya ya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih.